Halo teman-teman kuliner, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang menarik banget, yang sering banget ditanya sama teman-teman di Foodpreneur ya, khususnya ya di berbagai sosial media. Nah, hari ini khusus kita akan bahas ya, apa sih topiknya? Topiknya kita akan bicara tentang 10 cara promosi yang murah untuk UMKM kuliner. Nah, jadi kan kadang-kadang kalau kita ngobrolin tentang promosi itu otaknya udah, aduh budgetnya mahal nih mas, saya nggak ada budget, saya nggak ada, macam-macam deh ya alasannya. Nah, hari ini ya, kita akan coba bahas apa aja sih 10 hal itu yang mungkin nanti teman-teman kuliner bisa implementasikan di dalam bisnis kulinernya. Yang pertama, produk yang wow. Nah, ini penting banget nih teman-teman ya. Kalau kita pengen mempromosikan dan promosi ini biayanya murah, pastikan teman-teman memiliki strategi produk yang wow. Produk yang wow itu apa aja sih? Nah, ini ada poin-poinnya ya. Jadi wow effect atau wow factor itu banyak sekali. Contohnya, misalnya teman-teman kalau lagi jualan ayam geprek, kemudian jualan bebek geprek, nah kasih unsur wow di dalamnya. Contohnya apa? Teman-teman tambahin nih, teman-teman jualan misalnya angsa geprek. Angsa geprek tuh yang mana yang pernah jualan gitu ya. Nah, jadi ketika ada angsa ini jadi konten. Ya, konten yang mendorong konsumen untuk memviralkan produk kita, dan juga konten yang membuat KOL atau konten kreator itu jadi tertarik untuk memberikan liputan secara gratis. Ya, konten kreator mana coba yang nggak tertarik kalau teman-teman misalnya punya angsa geprek misalnya. Nah, jadi kan mereka berlomba-lomba nih datang, wah pengen coba kayak gimana bikin konten dan lain-lain. Sehingga akhirnya teman-teman dapat efek viralnya, teman-teman dapat efek promosinya dengan gratis. Nah, itu cara yang pertama ya. Bagaimana promosi dengan biaya yang murah. Yang kedua, cerita yang menggugah. Nah, story ya, storytelling atau sebuah cerita itu sesuatu yang menarik sekali untuk kemudian diviralkan atau dibahas oleh banyak orang. Nah, cerita ini ambilnya dari sudut pandang mana pertanyaannya? Macam-macam. Ya, bisa cerita yang menggugah, ya artinya ini sebuah cerita yang memberikan banyak orang inspirasi. Ya, jadi kita misalnya memulai snack ya, bikin snack-snack pedes-pedesan seperti itu ya. Nah, di sini kita bangun cerita bahwa snack ini memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian mengangkat taraf hidup banyak masyarakat, anak-anaknya jadi sekolah. Nah, ini teman-teman kemas menjadi sebuah cerita, kemudian di-deliver menjadi sebuah konten. Ini menarik sekali untuk kemudian media, KOL, ataupun ya media platform lainnya ini meliput dan membahas tentang bisnis teman-teman. Kalau di sosial media, model-model yang inspiratif, story yang kuat, story yang membuat orang itu terkesan gitu ya. Nah, ini biasanya suka viral di TikTok atau di Reels. Nah, jadi teman-teman coba temukan story apa yang menarik di dalam bisnis teman-teman, di dalam perjalanan bisnis teman-teman, di balik produknya teman-teman, atau di balik peristiwa apapun yang terkait dengan bisnis teman-teman, untuk dijadikan story yang kuat, core untuk bisnis teman-teman, kemudian bisa dikembangkan dan menjadi viral. Nah, ini yang kedua, bagaimana kita bisa berpromosi dengan biaya yang murah. Kita masuk yang ketiga ya. Nah, kita lihat apa nih yang ketiga ya. Nah, ketiga adalah kita berkolaborasi dengan KOL atau influencer untuk endorse. Ya, teman-teman UMKM, ya, teman-teman harus bisa mengemas. Nomor 2 tadi ceritanya teman-teman. Ya, kemudian teman-teman bawa cerita ini ke teman-teman KOL atau endorse ya, atau influencer seperti itu, kemudian ajak mereka kerjasama ya. Misalnya kita DM, Kak, kita baru mulai nih bisnis,
kita coba memasyarakatkan, membuat pemberdayaan di sekitar kita. Boleh nggak kakak support kita kak? Kita berkolaborasi untuk kemudian brand ini bisa berkembang sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak orang lagi. Nah, jadi KOL atau influencer atau orang yang terkenal itu mereka itu juga punya loh jiwa sosialnya, ya, jiwa pengen membantu UMKM, jiwa pengen mensukseskan bisnis-bisnis UMKM. Inilah kesempatan teman-teman UMKM kuliner ya yang memang nggak punya biaya untuk reach atau untuk kontak mereka, ya kemudian ajaklah mereka berkolaborasi. Kuncinya jangan cepat nyerah, ya DM nggak dibales, kirim lagi, cari influencer lain. Tapi ingat, praktekin nomor 2, bangun story, karena story itu penting banget ya. Story itu yang akhirnya mendorong orang untuk do something, gitu ya. Story itu mendorong orang untuk eksekusi, ya, melakukan eksekusi gitu ya, membelilah, mempromosikanlah, kemudian memviralkanlah. Saya sering nih misalnya di kantor ya, dikirimin teman-teman misalnya teh gitu. Nah di balik teh itu ada satu kartu kemasan yang saya baca, wah gila ya, tehnya ini yang memberdayakan petani banget, dia punya visi, dia punya mimpi untuk membangun daerah sekitarnya menjadi maju. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya bikin konten tehnya, ya kemudian saya posting, saya bikin tulisan, kita mungkin bikin juga analisa, liputan YouTube dan lain-lain, dan kesemuanya itu free. Ya, kenapa? Karena cerita yang menggugah itu mendorong KOL, influencer untuk memberikan supportnya. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman. Kita masuk yang keempat. Keempat apa nih? Optimasi WhatsApp bisnis. Nah, rasanya sih teman-teman semua pasti pakai ya WhatsApp bisnis. Tapi pakainya ini untuk grup-grupan atau teman-teman gunain untuk bisnis yang bermanfaat ya. Waduh mas, WA bisnis itu kayak gimana ya menggunakannya ya? Wah, banyak di YouTube teman-teman ya. Bisa bikin katalog di dalam WA bisnis, bisa simpen database, asal jangan nge-spam ya. Kalau datanya sudah dapat karena order, oh teman-teman bisa dapat bisnis banyak dan luar biasa dari WA bisnis. So, optimalisasi WA bisnis. Karena ini free, yang dibutuhkan cuman niat untuk belajar, dicoba dan dipakai ya. Lawannya cuman satu, malas. Oke, saya keempat ya. Oke, kita masuk yang kelima. Nah, apa aja nih? Nah, rutin buat konten ya. Nah, saya kasih contoh Eat Sambal ya. Bener gak ya tulisannya? Sama Sajodo Snack misalnya. Nah, dua ini ya sering banget viral di TikTok. Padahal kalau dilihat-lihat ya, kontennya ya tempatnya biasa aja. Pakai gerobak, kalau Eat Sambal itu dia beli cabenya dipotong, dimasukin, tapi memang tangannya berotot ya. Eat Sambal itu ya. Atau Sajodo, dia sering bawa story yang nomor 2 tadi. Ya bagaimana memulai, kesulitannya, tantangan memulainya dan lain-lain. Gitu. Nah, ini dilakukan secara konsisten. Ya, buat aja tiap hari, nggak usah mikir dulu harus viral, harus ada yang view, harus ada yang wah share sana sini, nggak usah dipikirin. Ya, konsistensi itu sebuah proses. Ya, hasil ya tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi mau bikin konten apa, Mbak? Lihat-lihat dong TikTok, ya. TikTok algoritmanya banyak-banyak lihat misalnya influencer kuliner. Ya, lihat-lihat bisnis kuliner orang lain gitu. Jangan yang dilihat hantu di prank, kucing di prank. Itu juga banyak ya di TikTok dan memang kadang-kadang menghibur. Ya, Anda sebagai pebisnis ya, wawasannya, insight-nya diperkuat dengan menonton hal-hal yang related dengan bisnis Anda. Ya, sehingga nanti kalau banyak sesuatu yang baru, ada yang viral, kemudian ada sesuatu yang luar biasa muncul bagus gitu. Nah, teman-teman tuh duluan tahu informasinya. Ya,
kemudian dari konten-konten yang kita udah dapat, ya kita dapat insight-nya, dapat viralnya, nah praktekin baru bikin konten. 3 strategi aja bikin konten itu. Yang pertama, amati, tiru, modifikasi, ATM. Yang kedua, amati, tiru, plak-plak. Nah, jadi plak-plak tuh ya ini ya gue buat begini ya gitu ya, sama. Yang ketiga ya ini canggih dikit deh, amati, tiru, kasih inovasi. Ya, nah kalau mau murah biaya promosinya, jadilah konten kreator. Anda ya teman-teman trainer itu jadilah seorang konten kreator. Buat sering-sering konten. Nggak usah pikirin viral dulu ya. Konsistensi dulu aja. Itu yang kelima. Yang keenam, apa nih? TikTokan dan Instagram Reels secara rutin. Nah, kalau udah bikin kontennya nomor 6 tadi, nah baru deh posting ya. Simpelnya gimana Mas postingnya? Simple. Posting di TikTok ya, kemudian save videonya, taruh ke Reels. Jadi 1 kali kerja aja sebetulnya. Sekarang ya TikTok dan Instagram ini media yang sangat powerful untuk teman-teman UMKM membangun, mempromosikan dan memviralkan bisnisnya secara murah. Ya, secara murah. Kenapa? Karena tidak perlu follower banyak untuk viral. Yang penting kontennya ya berkualitas, menarik, dan kemudian dapet tuh ya kena algoritmanya. Jadi akan muncul terus, dan ini udah banyak dibuktiin. Bittersweet by Najla, It's Sambal, Sajodo Snack, wah banyak banget teman-teman yang udah bisa dan sukses di TikTok ini. So praktek dan praktek ya, sambil paralel terus belajar, aktif dalam komunitas ya. Jadi kalau kita di daerah kita nih misalnya atau di online ada komunitas, teman-teman join. Nah, jadi kita rutin untuk berjoin di komunitas, memperkenalkan brand kita, dan jangan malu ya. Kita jualan ya, kita bukan lagi nipu orang ya. Jadi jual aja kalau memang momennya, kesempatannya memang ada untuk berjualan. Kenapa harus malu ya? Kita punya produk, kita mau jual kok ya, jual aja gitu. Nggak usah pikirin nyinyiran orang, ini jualan terus ya. Kalau memang boleh jualan ya, tapi kalau komunitasnya nggak boleh jualan ya, teman-teman jualan terus itu juga mengganggu ya. Ngakalinya gimana ya? Profile pic-nya ganti produk, nama linknya disiapin, caranya begitu. So ya, untuk biaya yang murah berpromosi, banyak-banyak aktif dalam komunitas. Itu yang ke-7. Kita masuk yang ke-8 ya. Ke-8, kolaborasi dengan sesama brand. Nah, jadi kalau teman-teman UMKM nih ya, misalnya ada komunitas di daerahnya, tentu banyak brandnya ya. Ada yang jualan ayam frozen, ada yang punya outlet, ada yang punya kopi, ada yang punya apa. Teman-teman berkolaborasilah ya, saling bekerja sama, minimal saling mempromosikan ya. Saya promosiin produknya teman-teman ke berapa ribu teman saya, teman-teman foodpreneur promosiin produknya ke berapa ribu, minimal kita udah double 2 kali tuh ya, mencapai target konsumen yang mungkin selevel atau sama ya. Nah, jadi manfaatkan banyak berkolaborasi dengan sesama brand. Ya, yang jual ayam, ambil brand kopi, jualin kopinya. Yang jual kopi, ambil brand nasi goreng, jualin nasi gorengnya. Atau bikin juga kegiatan promosi bareng. Misalnya, oke di sosmed, tag brand ini, dan brand ini, nanti bulan depan kita akan bagi-bagi emas 1 gram. Dapat tuh semua exposure-nya. Ya. Nah, jadi praktekin untuk berkolaborasi sesama brand UMKM. Syukur-syukur kita bisa berkolaborasi dengan brand yang lebih besar ya. Nah, manfaatin nomor 2 tadi poinnya. Bangun cerita ya, datengin brand gede, kasih ceritanya, ajak mereka berkolaborasi. Praktekin ya. Oke, itu yang ke-8. Yang ke-9, yang 2 terakhir ya. Nah, ini juga boleh dipakai teman-teman ya. Aktivitas di berbagai
kegiatan pemerintahan. Ya, pemerintah kita sekarang tuh banyak banget kegiatan untuk support UMKM-nya. Ya, dari berbagai kementerian, salah satunya Kemenparekraf. Oh, banyak sekali kegiatannya. Teman-teman manfaatin, nggak salah. Ya, tidak salah kita ikut lomba-lomba, ikut kegiatan. Asal fokus kita ketika mengikuti lomba dan kegiatan tersebut adalah untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk kita. Kemudian juga kalau menang dapat hadiah untuk lebih berkembang, itu bonusnya. Tapi ingat, target utamanya adalah memperkenalkan brand kita ke sebanyak mungkin target market kita. Itu yang ke-9, door to door. Nah, saya jadi ingat dulu ya, ketika mulai pertama kali bisnis, itu benar-benar door to door loh. Ya, kita jualan sambal botol, kemudian di Car Free Day ada orang makan duduk samperin, Mbak mau coba nggak sambalnya gitu, beli ayo dong dibeli 20.000. Alhasil mungkin hari itu laku sekitar 5 atau 7 botol. Ya. Kemudian ada ketemu orang, ketemu temen, dibawa, dipromosiin dan lain-lain. Nah, itu door to door. Artinya apa? Lakukan aja semua hal. Ya, sejauh itu halal, sejauh itu betul, sejauh itu tidak mengganggu orang lain. Ya, kalau perlu tetangga-tetangga kita kasih sampel sambalnya kita kasih sampel produknya kita. Door to door datengin, memang kasih, tapi ingat, kasih yang namanya call to action. Apa itu? Kalau mau kontak ke siapa, atau ada flyer, ada nomor WA-nya untuk order, atau ada nomor GoFood-nya. Nah, teman-teman, ya, praktekin hal ini. Ya, ini 10 hal ya bagaimana kita berpromosi dengan biaya murah, dan semoga 10 hal ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa membangun brandnya, membuat brandnya makin sukses, dan tentu aja bermanfaat bagi banyak orang. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas foodies selanjutnya. Salam sukses kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.